Halo, jumpa lagi dengan saya Vita Mindset Trainer. Di kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan teman saya, teman kecil saya malah ya. Ini namanya Magenta Paramita. Halo. Dipanggilnya Mita, kalau saya dulu manggilnya Mita. Dan kami kali ini mau cerita-cerita, membahas lebih dalam mengenai kehidupan masa lampau atau past life. Ya. Nah, Mita ini juga seorang indigo yang khusus lebih spesifik mengetahui mengenai past life. Semoga ya. Amin. Semoga ya. Nama Namanya saya Magenta. dipanggilnya Sebenarnya nama saya Magenta Paramita. Cuman kalau orang-orang yang manggil nama kecil biasanya Mita. Tapi kalau kebanyakan orang manggilnya ya Magenta sih. Oh gitu. Artinya apa tuh Magenta? Magenta tuh sebenarnya warna sebenarnya such like a fuchsia or something gitu. Konon kabarnya katanya kata orang yang bisa melihat aura aku tuh warnanya magenta. Nggak tahu tuh bener atau enggak. Oh, tapi nggak pernah ngelihat sendiri aura. Well, eventually kayaknya kalau kita ngelihat aura kita sendiri tuh biasanya samar ya. Samar. Biasanya samar ya gitu. Mita ini ternyata seorang indigo. Dan saya juga baru tahu setelah kami ngobrol-ngobrol. Saya tahu beliau dari YouTube, ya, bikin YouTube sama Natalia. Ya, tentang past life. Bisa diceritain sedikit gimana rasanya kok bisa sampai pengen tahu nih, ke hipnotis gitu. Oke. Jadi sebenarnya dari kecil itu tuh aku tuh punya mimpi yang selalu berulang-ulang gitu ya. Jadi mimpinya tuh selalu sama. Jadi ada kayak perempuan, sosok perempuan, mungkin usianya di early 25 gitu ya. Rambutnya panjang, putih, dia selalu berdiri di samping tebing. Nah, jadi yang Mita lihat itu cewek itu, selalu cewek itu dari kecil selalu suka mimpi itu. Itu terus berulang-ulang. Eventually pasti dalam 2 bulan itu pasti selalu ada. Jadi mimpi itu tuh selalu berulang-ulang gitu. Dan momennya selalu sama. Perempuan itu ada di pinggir tebing, di sananya laut. Lalu aku tuh kayak dari POV aku ngelihat perempuan itu tuh dia akan nengok ke belakang gitu. Nengok ke belakang, terus lalu udah gitu blurry gitu, udah hilang. Nah itu tuh selalu punya mimpi yang berulang-ulang. Tapi saat mimpi itu takut nggak? Apa biasa aja? Apa penasaran? Rasanya tuh different ya. Jadi kayak rasa cemas gitu ya, rasa cemas. Nah, kemudian banyak mimpi-mimpi yang seringkali ini kayak mimpinya tuh kayak bener banget gitu. Kayak setengah tidur lalu bener banget, dan itu tuh seringkali terjadi gitu. Waktu aku masih anak-anak, remaja, dulu sih ngerasanya itu tuh kayak kebetulan gitu ya. Jadi kayak melihat orang tuh kayak kebaca gitu, oh ini kayaknya gini deh. Atau kadang-kadang kalau misalnya beberapa kali tuh kalau misalnya papasan sama orang tuh kayak ada momen yang berhenti, terus misalnya dia nengok gitu, kayak mukanya tuh kayak abis dipukulin gitu, tapi udah gitu si orang tersebut gitu. Jadi kayak memperlihatkan sedikit memorinya dia gitu, walaupun hanya waktu itu tuh papasan ya aku gitu. Ini kayaknya gue salah lihat ya. Atau kadang-kadang aku tuh bisa ngelihat kalau ini kayaknya kebaca gitu loh. Jadi kayak di belakang itu ada beberapa orang lama gitu yang beda-beda gitu, kayak tokoh-tokoh beda-beda, terus yang ini siapa ya gitu. Terus ya udah, itu berjalan dengan waktu, ya berjalan aja. Lalu pada momen tertentu tuh, itu waktu itu umur aku berapa ya, mungkin ya mendekati 20 lebih lah ya. Aku tuh sempat kayak trans gitu. Jadi tiba-tiba tuh jam 3 sore tuh kayak pegel banget. Trans itu apa? Oke, trans itu tuh kayak ada sesuatu yang mau masuk gitu. Lalu kemudian bener aja ada beberapa yang masuk. Kemudian tuh eventually kita tuh sadar, tetapi we cannot control ourselves gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa kontrol badan kita sendiri. Masuknya tuh macam-macam gitu. Waktu itu sekitar ada 7 karakter sih yang masuk, dan aku tuh nggak paham saat itu. Lalu akhirnya saat itu tuh yang unik adalah kita nggak bisa punya bantuan apa-apa. Waktu itu tiba-tiba tuh gue hanya bisa tiba-tiba membaca mantra berulang-ulang. Jadi di saat aku baca mantra itu tiba-tiba berulang-ulang, itu tuh dia mental keluar gitu. Apa yang masuk ke badan gue tuh bisa mental keluar. Gue dikasih space untuk bantuin gue dong, tolongin gue dong saat itu gitu. Nah, tapi takut nggak waktu itu? Sebenarnya panik karena di saat sesuatu yang masuk ke tubuh kita tuh kayak
kita nggak bisa kontrol, kita tuh sadar penuh tapi kita tuh nggak bisa kontrol tubuh kita sendiri gitu, jadi kayak diambil alih gitu ya. Terus udah gitu udah, lalu kemudian setelah itu mantra itu berulang-ulang berkali-kali, yang tiba-tiba mantra itu bisa Muncul sendiri gitu. muncul tiba-tiba aja, terus gue baca mantra gitu gitu ya, terus udah gitu, terus dia mental keluar berkali-kali berulang-ulang dan gitu terus. Itu tuh jam 3 sore tepat jam 3 sore, and then which is clear dari badan gue jam 3 subuh. Wow, lama ya. Seru Lama banget. jam 3 subuh. Itu tuh kejadian di kamar? Di rumah di sini. Jadi lagi makan siang waktu itu, lagi makan sore gitu, telat makan. Aku tuh bilang sama papi, papi kenapa ya kok aku tuh kayak pegel gitu. Terus tiba-tiba tuh jatuh, terus lalu ya, mulai satu demi satu masuk gitu. Tapi ganti-gantian sih, entah ngomong apa, entah berbicara bahasa apa gitu ya saat itu. Sudah gitu udah jam 3 pagi clear. Lalu badannya capek banget, kayak remuk redam lah ya gitu. Besoknya tuh aku tuh baru tahu bahwa mantra yang aku baca itu adalah spelling Michael the Archangels. Michael the Archangels tuh malaikat Mikail mungkin. Orang-orang lebih banyak tahu dia malaikat Mikail. In my religions itu dia memang malaikat yang biasanya spellnya dipakai untuk eksorsisme gitu. Katanya ya gitu. Tapi saat itu sih ya, wah saat itu sih aku merasa bahwa keren juga ya gitu. Maksudnya aku nggak pernah belajar soal itu gitu, karena sebenarnya aku tuh tipe yang sangat sekular gitu ya. Jadi iman adalah iman gue sendiri gitu ya. Lalu ya orang bebas memilih apapun antara iman dengan scientific dan lain-lain, itu sesuatu yang terpisah gitu. Tapi saat itu di saat gue survive dari masa itu, gue merasa bahwa ya mungkin setiap orang tuh memang punya malaikat pelindung ya, gitu. Dan dulu gue pernah malaikat tuh kan kayak kerjanya banyak ya gitu, nggak mungkin lah malaikat setinggi itu, archangels lagi kan gitu, dia ngurusin manusia kayak gue gitu. Ternyata ya itu terjadi gitu ya. Tiba-tiba gue bisa spell itu, lalu semuanya clear, gue membersihkan diri gue sendiri gitu. Lalu dari situ mulai rajin berdoa gitu ya, berhubungan baik dengan Michael the Archangel. Tadinya sih ya tahu, everybody knows gitu ya, Archangels tuh ada 9 besar yang terkenal gitu ya. Salah satunya Michael, dan gue juga shock juga ya, ternyata di saat itu yang mungkin yang disambet itu adalah Michael the Archangel. Dan ya gue survive di masa itu. Lalu mendekatkan diri dengan Michael dengan apa ya, baca spellingnya, lalu litaninya, itu lumayan rajin. Dan tadinya tuh memang sebelumnya tuh gue tuh bisa baca tarot. Jadi bisa baca tarot? Enggak. Sebelumnya tuh dark banget, gue tuh dark banget gitu. Jadi gue bisa baca. Terus kadang kalau misalnya gue pengen tahu tuh, ya gue pura-pura buka tarot gitu ya. Tapi sebenarnya apa yang gue baca tuh ada dibisikin. Jadi orang-orang tuh ngebisikin. Jadi sometimes mereka ngasih tahu something, ngasih tahu gue bahwa ini gini loh gitu. Jadi gue sering ayo gitu. Nah waktu itu gue masih muda kan, it's very dark gitu. Sekarang juga masih muda. Ya sekarang sih udah nggak juga sih. Sekarang senior. Dan saat itu tuh udah gitu ya udah, akhirnya era-era itu tuh kayak gila ya, gue punya kelebihan kayak gini, kenapa nggak gue siasati mencari uang tuh saat itu gitu ya. Mikirnya gitu. Iya mikirnya mencari profit gitu ya. Terus dalam titik tertentu setelah gue merasa dalam tanda kutip jago banget lah ya gitu, lalu itu gue menghadapi kemasukan berapa gitu, 7-8 yang waktu itu masuk, dan gue clear dengan Michael the Archangels. Lalu gue berusaha ngobrol sama Michael gitu, apa sih gitu, mau titip pesan apa enggak sih, maksudnya menurutku orang-orang yang mungkin memiliki pengalaman yang di luar akal sehat mungkin ya, karena kan nggak semua orang bisa menerima itu dengan terbuka ya gitu ya. Lalu mau nitip apa sih gitu, apa ya gitu. Tapi udah gitu itu flow gitu. Ya gue cuman kalau gue takut gue selalu berdoa, kalau gue
mulai melihat itu ya, gue bungkus semua kartu tarot yang dark ya, gue bungkus semuanya, ya sudah gitu. Tetapi gue masih tetap bisa main tarot, dan waktu itu tuh kalau itu tuh masih agak sulit ya untuk mencari kartu tarot. Eventually semuanya tuh kayak dikasih jalan aja gitu. Gue dapat kartu tarotnya Michael the Archangel spesifik gitu ya di Italia waktu itu. Tiba-tiba juga dapat Leontinnya, pedals, medallionsnya semua tuh sampai komplit gitu. Lalu ya sudah, gue jadi lebih merasa dekat bahwa dia selalu menjaga gue dalam setiap langkah gitu. Lalu gue membersihkan diri dari gue nggak mau lihat, gue nggak mau denger, gue nggak mau apa-apa, pokoknya semuanya terserah gue. Kalau gue mau lihat ya gue bisa lihat gitu ya. Udah itu berjalan, tetapi mimpi itu tuh selalu terus berulang gitu ya. Nah udah gitu kok lama-lama tuh jadi curious ya gitu, apa ya itu tuh siapa sih gitu, sosok itu tuh siapa sih gitu. Lalu kemudian nggak tahu sih, memang udah jalannya aja ya, udah berjodoh gitu ya. Saat itu ada salah satu teman baik yang dia hipnoterapis gitu. Terus waktu itu dengan sangat tidak sengaja dia bilang, gue baru pulang dari US nih, yuk lu gue regresi katanya di hipnoterapi. Di hipnoterapi yuk gitu, di hipnoterapi, tapi memang waktu itu regressions gitu. Nah, keren juga nih gitu. Tapi ini pengalaman yang baru banget nih saat itu gitu. Terus udah gitu, akhirnya gue mau, terus gue mencoba, dan emang keren sih gitu. Menurutku keren banget sih, karena lalu pengalaman kita masuk ke sesuatu yang belum pernah kita lihat gitu ya. Waktu di hipno sebenarnya tuh kita juga sadar penuh sih, cuman kita masuk ke lebih diarahkan kemana-mana. Iya, lebih diarahkan gitu ya. Jadi masuk pintu kemana. Waktu itu kalau gue melihat pakai baju apa, di saat pakein baju tuh kerasa di kulit ya. Bunyi tusuk konde tuh kerasa juga kecrek gitu ya. Sampai mencabut tusuk konde itu bisa lihat ujungnya tuh naga atau apa dari giok gitu ya. Lalu kemudian juga yang keren adalah ingatan-ingatan itu tuh kayak masuk terus bercampur dengan bahasa tertentu yang gue nggak pernah tahu sebelumnya gitu ya. Terus waktu yang keren tuh adalah di saat masuk, lalu teman baik gue ini dia nanya, kamu di mana waktu itu? Dan gue tuh spesifik menjelaskan angka tahun, dinasti, dan tinggal di mana. Lalu kemudian disuruh ngaca waktu itu. Kacanya diangkat itu, loh ini tuh muka gue itu adalah muka perempuan yang selalu gue lihat di mimpi itu gitu ya. Yang selalu nengok ke belakang di pinggir tebing sih sebenarnya. Jadi bukan pantai berpasir, tetapi laut yang bertebing gitu. Udaranya tuh kayak lembab, terus sendu banget gitu. Nah, ternyata tuh, ini tuh ternyata gue gitu ya. Oke. Lalu dalam perjalanan hipnoterapi itu di regressions, lalu kemudian gue baru tahu bahwa si perempuan yang gue melihat ke belakang itu tuh adalah gue di saat detik-detik mau mati. Ternyata matinya tuh adalah ditusuk pedang pendek dari belakang punggung. Gue tuh ada kayak ini sih, memang ada kayak flek gitu ya, scratch di belakang punggung, masuk ke paru-paru. Nah, masuk ke paru-paru itu tuh kerasa banget ya, jadi grek naik. Cuman si hipnoterapisnya tuh dia memang profesional, sehingga dia langsung bilang bahwa ayo keluar, kamu cuma jadi pengamat gitu ya, itu masa lalu kamu. Ini bukan kamu sekarang gitu ya, bukan kamu sekarang gitu. Terus udah akhirnya keluar, dan tapi ternyata tuh apa yang selama ini memori yang kekunci itu tuh gue ya gitu. Mulai gitu. Pantesan ya gitu. Dan pas hipnoterapinya selesai gitu kan, itu kan ada notulennya lah ya gitu. Dan dicek itu semua, aku tuh ada di dinasti Yuan, jadi Mongolians gitu. Waktu itu dinasti Yuan itu adalah bangsa Mongol di bawahnya Kublai Khan, itu masuk ke Cina memang, sehingga namanya jadi Dayuan. Jadi waktu itu aku nyebutin Dayuan, dan itu tuh keren banget sih waktu itu. Kamu tinggal di mana? Saya tinggal di Kanbalik. Kanbalik. Ternyata waktu dicek, memang nama Kanbalik itu adalah Forbidden City now gitu ya. Yang di saat Kanbalik itu in the Mongolians itu adalah Forbidden City gitu ya. Jadi ibu kotanya mereka lah. Terus bisa merasakan di saat menunduk, dahi yang nempel di lantai lah gitu, dinginnya tuh terasa dan lain-lain gitu. Udah. Nah, dari situ tuh
selesai, lalu kemudian nggak tahu kenapa ya, mungkin portalnya kebuka atau apa ya, memori itu semakin lama semakin masuk, sedikit-sedikit semakin masuk, terus lalu akhirnya aku tuh belajar meditasi lalu bicara pada diri sendiri. Di saat lu mau tahu dulunya lu apa aja, ya lu bisa tanya sama diri lu sendiri sebetulnya. Ya. Nah itu yang aku lakukan sih, belajar memahami diri kita sendiri, lalu kemudian nanya nih, kita tuh sebenarnya pernah jadi apa aja sih. Tapi memang aku hypnotherapy regressions tuh beberapa kali karena katanya, menurutnya aku tuh old souls. Old souls tuh udah berkali-kali menjadi macam-macam dari setiap Itu kehidupan. ceritanya. Terus apa manfaatnya setelah itu dilakukan? Oh, jadi ternyata gimana nih hubungannya dengan saat ini? Well, jadi sebenarnya semua hal yang pernah kita lakukan di masa lalu itu sebenarnya masa lalu kita. For my opinion sih ya gitu. Kalau dari POV aku mengalami ini semua, mendapatkan banyak teman-teman atau orang-orang yang minta dibantu gitu ya untuk dilihat past life-nya tuh apa sih gitu. Lalu kenapa ya kok gue di kehidupan sekarang, mohon maaf gitu misalnya agak sial gitu, mohon maaf, atau kok gue ketipu terus dalam bisnis misalnya gitu, atau gue tuh ganti-ganti pacar atau ganti-ganti suami tapi semua suami gue tuh mukulin gue gitu. Klien-klien tuh banyak macam-macam temen lah, bukan klien lah kalau gue gitu ya. Yang patut dibantu, yang datang lalu kemudian minta bantuan untuk dilihat past life-nya gitu. Hanya saja kalau aku tuh merasa bahwa memang semua nilai dalam kehidupan itu kan harus diperbaiki. Karmic itu pasti ada gitu sebenarnya. Karma baik di saat kita melakukan semua kebaikan, lalu semesta akan membayar kita atau membalikan kita dengan bertubi-tubi lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya bad karmic gitu ya, yang tidak karma-karma yang kurang baik gitu, eventually kadang masih suka terbawa dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi kalau menurutku gitu, di saat kita sudah tahu past life kita apa dulunya, lalu pesan apa yang dibawa untuk diperbaiki di kehidupan sekarang, jangan berpikir bahwa ya soalnya karma gue dulu sih gitu ya. Jadi ya gue sial nih, ya gue sial. No, it's not like that gitu. Your past life itu sebenarnya akan membuat lu lebih strong gitu. For my opinions ya, dari perjalanan yang aku hadapi sejak memulai ini gitu ya, mulai melihat, mulai merasakan, mulai menilai. Dulu juga sempet di saat awal-awal tuh gue merasa bahwa kalau kenapa ya si A ini disakiti beberapa pria gitu ya, terus menerus gitu, padahal kayaknya nggak harusnya gitu ya. Ya ganti pacar lagi sama juga diperlakukan seperti itu, ganti pacar lagi sama lagi diperlakukan seperti itu. Waktu aku mencoba untuk membaca past life-nya, salah satu past life-nya itu adalah dulunya dia itu yang menyakiti pria-pria itu dalam sebuah kehidupan. Dia menipu, dia menyakiti, dia membiarkan kecantikannya meraup keuntungan dari pria-pria tersebut. Lalu di kehidupan sekarang, salah satu teman aku itu nanya, jadi gue harus menerima gitu. Kan gue nggak tahu past life gue apa. Past life itu sebenarnya menurut gue, my point of view sih, mungkin banyak yang nggak setuju, bahwa banyak juga orang-orang yang beranggapan bahwa ya udah lu bayar karma lu gitu di kehidupan sekarang. Tapi buat gue itu nggak gitu sih sebenarnya, bahwa past life lu yang dulu yang sulit, yang jahat misalnya, yang melakukan keburukan, lalu diingatkan di kehidupan sekarang, tapi jangan stuck di situ gitu ya. Jadikan si past life itu menjadi boundary buat lo gitu, menjadi perbaikan-perbaikan kehidupan di masa sekarang. Bahkan kalau for my point of views, beberapa past life gue tuh jarang banget jadi orang baik gitu. Past life gue tuh kalau nggak dukun hitam, tengri, shamanik, druids, pokoknya yang berhubungan dengan magics gitu ya, yang berhubungan dengan praktek-praktek, mungkin kalau gampangnya praktek-praktek perdukunan in my past life gitu, banyak banget. Dan praktek-praktek semacam itu tuh bener-bener bukan yang kalau mungkin sekarang banyak orang yang bilang white
or black gitu. Ya nggak bisa dinilai seperti itu juga sih gitu. Cuman past life aku tuh banyak banget yang seperti itu. Bahkan aku tuh pernah jadi hantu gentayangan for almost 200 years gitu. Hantu gentayangan itu adalah bener-bener dia nggak bisa reincarnations karena karmanya tuh very bad gitu ya, sangat buruk gitu, sehingga dia gentayangan aja di temple tertentu yang nggak ada yang bisa lihat, dan dia hanya satu biksu yang bisa bicara, dan lama-lama akhirnya kemudian pada titik tertentu terlahir kembali. Dalam kehidupan kita, yang aku lihat dari pengalaman aku adalah biasanya ada 9 besar yang sekarang past life kita yang sekarang ada bercampur aduk dalam ini kita gitu. 9 besar. Biasanya aku lihat tuh biasanya 9 besar. Ada banyak yang old souls tuh banyak banget sampai baris ke belakang gitu. Aduh, banyak banget. Tapi biasanya yang di depan itu adalah mereka yang berkecimpung dalam kehidupan kita sekarang. Kok masih bisa ada mereka? Nah, kalau ditanya kenapa masih bisa ada, ya mungkin itu yang disebut karmik mungkin ya gitu ya. Tetapi kalau menurutku setelah berdiskusi dengan past life lu gitu, itu tuh sebenarnya yang membuat lu harusnya bisa lebih baik di kehidupan sekarang, bisa lebih strong di kehidupan sekarang. Jadi kalau misalnya mereka tuh akan menjadikan lu punya boundary gitu. Gue terlahir cantik lagi sama seperti dulu nih gitu. Gue terlahir cantik banget. Gue punya kemampuan bernegosiasi yang luar biasa. Gue bisa menarik laki-laki, dan tapi gue seperti yang masa lalu dilakukan gitu ya. Tetapi karena lu punya masa lalu dan lu tahu ya past life lu dan kenapa lu beberapa kali disakiti lah ya jangan disesali. Past life lu tuh ngingetin lu, jangan kayak gitu. Coba berbuat lebih baik lagi, berbuat baik, berbuat apa, karena itu pasti ya ada lah gitu dalam kehidupan kita sekarang gitu. Seperti misalnya di saat lu jatuh terpuruk gitu ya di kehidupan sekarang, kalau lu tanya kenapa ya gue, tapi secara tidak sadar pasti kehidupan lu yang sekarang tuh akan lebih kuat. Karena apa? Karena sebenarnya ini bukan yang pertama kali kok gitu. Ya. Di saat lu jatuh pertama kali, lu akan kaget dan lu pasti shock dan lu bisa terpuruk gitu. Jadi mirip-mirip gitu jatuhnya, temanya mirip-mirip. Iya, kadang-kala gitu ya gitu. Cuman bentuknya kan bisa beda-beda. Misalnya kayak lu bucin banget nih misalnya gitu ya, lu bucin banget. Tapi lu tuh ditipu sama cowok itu gitu. Sebenarnya tuh si past life lu tuh lu bisa bangun kok. Lu nggak apa-apa, lu bisa bangun. Lu pernah dulu lebih jahat dari ini gitu ya. Yuk, come on, wake up gitu ya. Yuk, bisa gitu. Kak, itu tapi for my opinion sih gitu. Dari POV aku sih sebenarnya seperti itu, bahwa jangan memusuhi karma lu gitu. Berusahalah berbuat sebaik mungkin di kehidupan sekarang, dan semua kehidupan lu di masa lalu tuh ajak bernegosiasi supaya dia berkontribusi dalam kehidupan kita yang sekarang menjadi lebih baik. Jadi bisa diajak berkontribusi? Bisa sih, sebetulnya bisa gitu. Cuma kalau aku mungkin belajar dari buku-buku nih ya, mungkin gambarannya tuh mereka ada tapi di dimensi yang lain, masih ada di dimensi yang lain. Ketika kita bisa ikhlas memahami yang seperti itu terjadinya di alam semesta, maka ketika kita bisa naik level, menerima itu apa adanya, energi kita yang ada di dimensi lain itu juga naik level gitu. Nah, tapi memang dunia paralel ya, kayak di film-film Korea gitu, atau namanya beda-beda dimensi seperti teorinya Einstein gitu ya. Menurut saya dipahaminya seperti itu, bahwa ya masa lalu kita tetap ada tapi di dimensi yang berbeda gitu. Nah, kalau misalnya orang berpikirnya, oh udah tahu nih past life aku ternyata banyak nyakitin cowok gitu ya. Terus yang sekarang, sekarang aku bisa terima masa laluku di kehidupan saat ini. Terus yaudah deh, aku menanti lagi nih cowok lainnya yang dulu pernah aku sakitin. Tapi kan itu dia jadi menyambut atau menantikan cowok yang akan nyakitin. Itu salah apa benar? Itu sebetulnya salah sih. Nggak seperti itu sih sebetulnya ya. Bahwa pasti ada hal-hal pemicu yang menarik di saat kamu belum sadar bahwa kamu harus berbuat jauh lebih baik gitu ya. Maka ya itu akan terus datang gitu. Atau ya di saat mereka datang ya kamu harus menghadapinya jauh lebih baik. Bisa memutuskan mau terima tuh cowok atau enggak. Exactly. Tetap bisa gitu. Betul. Tetap exactly. Bisa. Jadi dan nggak salah itu. Dan nggak salah gitu. Atau kalau misalnya dia berpikirnya, yaudah deh, kayaknya nih cowok dari masa lalu gitu kan. No. Itu malah menurutku itu salah ya. Itu menurutku malah itu salah gitu. Harusnya dengan
kita tahu past life kita apa, kita akan selalu punya reserve untuk melakukan sesuatu. Yang penting niatnya baik nih gitu. Di saat seseorang datang, sebenarnya kita tuh pasti sudah bisa berhitung sih, gini tuh akan menjadi baik atau tidak ya gitu. Karena sebenarnya sense itu tuh pasti ada. Masa lalu juga pasti ngingetin lu kok gitu. Masa lalu pasti ngingetin lu kok gitu. Dari pengalamanku ya. Jadi kita tetap bisa mengambil satu sikap ya, mengetahui past life baik, tapi kita juga di saat ini ketika mengetahui informasi dari past life-nya kita, oh berarti aku perlu lebih bersikap yang tegas nih untuk nanti next-nya ada cowok atau ada peluang bisnis apapun yang datang ke hidup saya. Mita ini baru kerjasama sama saya untuk membuat satu layanan untuk membaca past life ya. Bisa lewat foto aja jarak jauh bisa, atau bisa via Zoom atau tatap muka langsung. Kami ada di Bandung. Jadi nanti kalau berminat bisa hubungi admin saya dan nanti akan diberikan informasi selengkapnya. Gitu ya.